Dan saudara, saya juga sudah terhubung dengan pelaksana tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan, Pak Maksi Rein Rondonu. Pak Maksi, selamat malam Pak Maksi. Selamat malam Pak Iman. Pak Maksi, tadi kita bicara soal vaksin palsu. Kalau seandainya kita bicara vaksin yang saat ini diberikan gratis oleh pemerintah, hampir mustahil untuk ada vaksin palsu. Tapi kalau nanti misalnya ada vaksin mandiri yang akan didistribusikan ke sejumlah perusahaan misalnya, kan banyak tangan di situ. Artinya memunculkan sebuah potensi besar akan adanya vaksin palsu masuk karena bisa jadi akan berebutan. Bagaimana Pak Maksi? Ya, memang benar Pak Aiman. Saya kira kalau vaksin yang sementara jalan itu vaksin program pemerintah, itu memang sudah ditentukan mereknya. Namun juga di vaksin gotong royong atau dikenal vaksin mandiri, peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 sudah mengatur juga bahwa untuk pengadaannya juga itu sudah ditunjuk salah satu badan usaha dalam ini Bio Farma. Jadi tidak semua orang termasuk vaksin mandiri ya? Itu, ya, vaksin mandiri itu ditunjuk. Jadi Bio Farma yang akan mengadakan pengadaannya, kemudian nanti penyalurannya juga harus melalui Bio Farma, dan itu kan tidak per orang, itu perusahaan yang beli. Ya, tapi mohon maaf Pak Dirjen, saya begini, kan tidak mungkin kemudian untuk begitu banyak Bio Farma menangani sendiri. Pasti ada misalnya importir, ya kalau tidak ada mungkin ya makelar yang kemudian membantu dan lain sebagainya. Tangan-tangan inilah yang memungkinkan kemudian bisa jadi adanya vaksin palsu, bukankah demikian? Saya kira tidak, karena kan importir itu tidak bisa melakukan importir karena memang sudah ditunjuk yang melakukan itu dari Badan Usaha Negara, itu peraturan Presiden. Kemudian nanti peraturan dilanjutkan dengan peraturan kesehatan yang hampir rampung, itu juga sudah menunjuk termasuk vaksin apa yang akan diadakan, kemudian termasuk harga batas atas tertinggi sudah ditentukan. Oke, semuanya dikunci di situ. Kesehatan, ya, fasilitas kesehatan yang akan menangani ini. Memang tidak juga sama dengan vaksin program, tapi juga harus ada kredensial dari Dinas Kesehatan. Jadi saya kira tidak mudah. Ya, semua tersertifikasi dan lain sebagainya terpantau. Benarkah begitu Prof Nidom, bahwa ketika kemudian ada satu pintu, lalu kemudian hanya Bio Farma, meskipun ada importir tapi kemudian ada kredensial, ada sertifikasi dan lain sebagainya, maka tertutup kemungkinan untuk vaksin palsu di Indonesia? Saya belajar dari kasus tahun 2020 bahwa itu sudah tertutup pintu sampai di ujung penyuntikan pada anak-anak itu satu jalur. Tetap masih ada pemalsuan dilakukan oleh oknum-oknum yang pada waktu itu ditangkap. Jadi apalagi ini kebutuhan vaksin, demand vaksin itu sangat tinggi, sementara supply itu rendah. Satu hal yang saat ini yang perlu diketahui bahwa kebutuhan botol untuk vaksin itu sudah menipis. Jadi pasir untuk membentuk botol itu sudah tipis. Ini juga memungkinkan terjadinya pemalsuan-pemalsuan di tengah jalan. Untuk botol tempat vaksinnya saja sudah menipis? Sudah menipis. Itu yang saya baca di dunia itu. Jadi kebutuhan botol itu aja sudah sekarang mengalami ini. Jadi sementara kampanye vaksin ini kan sudah cukup hebat itu, sehingga masyarakat tetap membutuhkan. Oleh karena itu perlu diawasi di mata rantai tengah ini. Memang tadi Pak Dirjen sudah menutup peluang-peluang itu, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau masyarakat itu sudah menghendaki seperti adanya vaksinasi dan sebagainya. Oleh karena itu, saya memang sejak 2006 mengusulkan ada Dewan Vaksin Nasional yang melihat dari aspek-aspek biosecurity-nya. Mungkin regulasinya bisa diatur, sehingga Depkes dan BPOM itu mengatur hanya dari efikasi dan kebutuhan dari vaksin. Dewan Vaksin Nasional ini menarik ya. Yang memantau itu untuk jadi simultan, jadi untuk menjaga, jangan diserahkan semua kepada Kemenkes, semua kepada BPOM, itu tidak mungkin. Baik. Karena terakhir uang besar, Mas. Baik, terima kasih Prof Nidom. Tadi masukannya luar biasa ini soal Dewan Vaksin Nasional. Terakhir saya ke Bung Sahroni. Bung Sahroni, apa solusinya? Bagaimana menutup kemungkinan vaksin palsu ada di Indonesia? Tadi kata kuncinya sebenarnya demand yang tinggi dan supply yang terbatas. Satu pintu
untuk menjaga pemalsuan yang akan dilakukan para oknum. Dan apresiasi dari saya buat Pak Menkes dan Pak Dirjen luar biasa. Semangat terus karena penurunan pada saat vaksin sekarang ini sudah sangat hebat. Pertahankan dan yang penting untuk vaksin palsu kita hindari dan kita minta Polri untuk menjaga ini dan semua pihak yang terkait dengan masalah kesehatan. Iya. Jadi prosesnya harus selalu dimonitor, harus selalu diproteksi. Harus diawasi. Oke, itu yang paling penting di prosesnya. Kita serahkan sama Pak Dirjen. Baik. Dan Sangat kasihan Pak Dirjen. Dan DPR juga untuk mengawasi, sama-sama kemudian untuk mengawal. Terima kasih Prof. Nidom juga untuk memberikan masukan. Terima kasih Prof. Nidom dari Hairul Anwar Nidom Foundation. Kemudian juga Bung Sahroni dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Komisi Kesehatan dari fraksi Partai Nasdem. Dan juga Pak Maksi Rondonuwu, Dirjen P2P, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam.